Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Selasa 14 November 2023, kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, puluhan warga desa Teluk Pulai Dalam mendatangi kantor pemerintah desa menuntut perbaikan badan jalan yang rusak dan sulit dilalui oleh mobil truk secara swadaya. Sebelumnya pemerintah kabupaten telah merencanakan akan membangun peningkatan badan jalan lintas Tanjung Pasir Kuala Selatan menuju Kecamatan Kuala Leidong mencapai 100 km secara bertahap. Namun warga desa Teluk Pulai Dalam mengatakan jelang panen raya proyek tersebut belum memasuki jalan desa mereka sehingga membuat warga resah. Warga juga mengatakan kondisi badan jalan yang rusak parah dan licin dan sulit dilalui kendaraan akan membuat hasil panen berupa gabah padik milik warga sulit diangkut, serta anjloknya harga hasil panen. Salah seorang tokoh masyarakat desa, Lisbeth Aloho, menjelaskan hasil pertemuan antara pejabat dan perangkat desa serta masyarakat memutuskan seluruh pemilik mobil truk secara swadaya dan terjadwal wajib membawa batu yang digunakan untuk memperbaiki sepanjang badan jalan rusak yang dilalui oleh armada angkutan tersebut. Hasil panen raya bisa lancar, Bang ya? Iyalah, itulah maksudnya. Sekaligus untuk mengatasi supaya jangan ada kenaikan sembako. Tapi pertanyaan berikutnya, saudara menanya saya, ini kan proyek-proyek APBN, ada jalan yang mau dibuat. Tapi kami kan menunggu itu. Sehingga dalam hal panen ini nanti itulah yang kami gotong royongkan saja. Dan dengan adanya kegiatan yang sudah kita sepakati tadi, ya dalam rangka untuk memperbaiki jalan kita, ya kita sudah makin baguslah jalan kita nanti untuk membuat kelancaran hasil produksi dari Warga berharap pemerintah secara memperbaiki badan jalan tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian warga di Kecamatan Kuala Leidong dan Kuala Hilir yang merupakan salah satu sentra penghasil padi terbesar di Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. 2 unit rumah kontrakan di lingkungan Simaningkir, Kelurahan Kota Pinang, digerebek petugas kepolisian. Dari penggerebekan yang dilakukan, 6 orang pria dan 3 wanita yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu diamankan petugas Satres Narkoba Polres Labusel. Penggerebekan berawal dari keresahan warga yang melaporkan bahwa 2 rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat peredaran dan konsumsi narkoba. Namun saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku, petugas tidak ditemukan barang bukti. Setelah menelusuri halaman rumah, petugas menemukan sejumlah alat isap serta plastik klip yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi dan menyimpan sabu. Kesembilan tersangka pun dibawa ke Mapolres Labusel untuk dilakukan pengembangan penyelidikan. Kasatres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting menyampaikan ke-9 orang yang diamankan melakukan tes urin untuk mengetahui apakah mereka mengkonsumsi narkoba atau tidak. Lokasi yang diduga sering digunakan sebagai penyalahgunaan peredaran narkoba. Yang pertama tadi di Loket Rapi, kemudian yang kedua tadi lingkungan Simaningkir. Dari hasil kegiatan tersebut ada kita temukan diduga tempat penyalahgunaan dan mengamankan barang-barang yang diduga alat untuk menggunakan. Yang kita temukan di sana ada alat-alat isap, bong lengkap dengan kaca pirek, bungkus-bungkus plastik, klip bekas kosong. Barang bukti lain berupa bong, handphone, sepeda motor, bebek, dan Vespa saat ini masih diamankan petugas. Sementara itu pemirsa, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Kota Medan masih menyentuh harga Rp60.000 per kilogram dan diharapkan tidak berdampak pada kenaikan harga pangan lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga cabai merah di Kota Medan mencapai Rp55.000
Rp250 per kilogram. Harga cabai yang paling mahal di Sumatera Utara terjadi di Gunung Sitoli hingga mencapai Rp67.500 per kilogram. Sementara itu cabai rawit di Kota Medan dijual Rp58.000 per kilogram dan di Kota Gunung Sitoli dijual Rp75.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai di luar Sumatera Utara seperti di Pulau Jawa menjadi pemicu memburuknya harga cabai di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Berdasarkan perubahan harga kebutuhan pangan di wilayah Sumatera Utara berpeluang mencetak inflasi. Namun jelang akhir tahun ini pemerintah harus mewaspadai lompatan konsumsi. Stok bahan pangan di level petani juga masih terganggu dengan gangguan El Nino. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi dengan memastikan pasokan dan menekan harga pangan demi kelangsungan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara. Ya baik pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen pilihan rakyat. Sesaat lagi. Baik pemirsa, persiapan gudang logistik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 telah mencapai 70%. KPU Kota Medan telah mempersiapkan gudang logistik di Jalan Kolonel Yosudarso Medan, Sumatera Utara sejak awal November lalu. Gudang seluas 5.400 meter tersebut disewa dengan nilai berkisar 2 miliar rupiah. Ketua KPU Medan melakukan peninjauan persiapan gudang logistik pemilu 2024 pada Senin kemarin. Gudang logistik pemilu 2024 yang dipakai oleh KPU Kota Medan ini memiliki 2 ruangan yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Nantinya 1 ruangan akan dipakai untuk penyimpanan logistik dan 1 gudang lagi digunakan untuk penyortiran. Renovasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyimpanan logistik pemilu 2024 tidak rusak sebelum penyaluran ke masing-masing kecamatan di Kota Medan. Logistik tersebut akan dikirim dari pusat secara bertahap. Adapun logistik yang telah masuk diantaranya bilik suara, segel, dan tinta. Berbagai persiapan telah dilakukan seperti membuat lantai untuk logistik agar tidak rusak akibat basah atau lembab. Penjagaan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah mengatakan persiapan renovasi gudang logistik pemilu 2024 telah selesai 70%. Kalau bangunan juga sudah sekitar 70% dan ini juga terus direnov ya untuk lebih maksimal, lebih baik lagi, lebih optimal, lebih layak untuk menjadi gudang sehingga tidak ada kebocoran ataupun banyak kerusakan karena kami berharap bahwa jangan sampai ada kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa tidak ada karena gudangnya yang optimal, gudangnya yang baik, yang layak untuk menjadi gudang logistik KPU Medan. Pendistribusian logistik pemilu 2024 KPU Kota Medan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2023 mendatang. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai mengundang partai politik, Bawaslu, dan TNI Polri dalam rapat koordinasi finalisasi rancangan kertas suara calon legislatif yang nantinya akan diajukan ke KPU RI untuk dilakukan pencetakan kertas suara. Rapat koordinasi finalisasi rancangan kertas suara bersama dengan Parpol yang disaksikan Bawaslu dan TNI Polri berjalan lancar. Sebelum finalisasi, KPU Serdang Bedagai sudah melakukan koordinasi dengan Parpol perihal pencocokan nama dan gelar para calon legislatif yang telah diajukan ke KPU Sergai. Saat ini Parpol hanya melakukan penandatanganan hasil kesepakatan pengajuan nama dan gelar caleg tersebut. Agus Limatondang selaku Ketua KPU Sergai mengatakan saat ini KPU bersama Parpol sudah melakukan koordinasi pengajuan nama yang benar diikuti dengan gelar caleg. Nantinya KPU Sergai akan mengirimkan nama-nama caleg berikut gelarnya ke KPU RI dan dilakukan pencetakan kertas suara sesuai dengan pengajuan nama dan gelar dari Parpol yang bersangkutan. Sehingga nama dan gelar caleg pada kertas suara tidak berbeda dengan aslinya. Kegiatan hari ini kita laksanakan mengundang partai politik dalam rangka finalisasi rancangan
surat suara pada pemilu tahun 2024 untuk khusus pemilu di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa masing-masing partai politik peserta pemilu akan mengumumkan paraf persetujuan terhadap desain rancangan kertas surat suara. Tentang nama dan gelar sendiri, pada pertemuan yang lalu dengan partai politik sudah ada persetujuan dan sudah dilakukan persetujuan lewat tanda tangan di kertas surat suara. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menertibkan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi milik partai politik yang terpasang di ruas jalan. Dengan melibatkan beberapa petugas Satpol PP dan Kepolisian Polres Tapanuli Tengah, Bawaslu mencopot satu persatu spanduk dan baliho calon legislatif DPRD dari berbagai partai yang terpasang di pinggir jalan. Alat peraga sosialisasi milik caleg dan partai politik tersebut ditertibkan karena mencantumkan bahasa ajakan dan dukungan yang dinilai melanggar aturan KPU nomor 15 tahun 2023. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan sebelum dilakukannya penertiban alat peraga sosialisasi tersebut, Bawaslu telah terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing partai politik agar menertibkan alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan PKPU nomor 15 tahun 2023 secara sukarela. Dalam menertibkan alat peraga sosialisasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah membaginya berdasarkan 4 daerah pemilihan. Melakukan penerapan alat peraga sosialisasi yang menyalahi aturan. APS yang melanggar aturan itu misalnya saja dia ada indikasi mengajak, misalnya mohon doa dan dukungan, itu kan ada mengajak. Yang kedua, adanya tanda coblos paku di nomor urut, ada centang warna biru. Namun di balik itu juga kita harus memperhatikan perda juga terkait dengan tata letak dari APS ini. 2 orang bakal calon legislatif yang termuat dalam daftar calon sementara pemilu di Kota Gunung Sitoli tidak masuk dalam daftar calon tetap karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gunung Sitoli telah menyelesaikan tahapan pencermatan terhadap 269 bacalek yang semula termuat dalam daftar calon sementara. Namun, 2 bacalek diantaranya tidak masuk ke DCT pemilu. Hal ini disebabkan salah seorang diantaranya meninggal dunia, sedangkan 1 orang lainnya merupakan penyelenggara negara, namun belum menyerahkan surat keputusan pengunduran diri dari instansi terkait ke dalam sistem informasi pencalonan. Sementara 277 orang daftar calon tetap calon legislatif pemilu 2024 Kota Gunung Sitoli sejauh ini belum mengalami perubahan data karena masih konsisten terhadap daerah asal pemilihan. Di wilayah Kota Gunung Sitoli terdapat 3 daerah pemilihan, yakni Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Gunung Sitoli, Dapil 2 Gunung Sitoli Idanoi, Gunung Sitoli Selatan, dan Gunung Sitoli Barat. Sedangkan Gunung Sitoli Utara dan Kecamatan Gunung Sitoli Alo'oa merupakan daerah pemilihan 3. Ada 2 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu dikarenakan yang salah satu karena terikat dirinya sebagai penyelenggara, namun di dalam silon belum mengamplop yaitu SK pemberhentian. Sedangkan yang 1 orang adalah meninggal dunia. Dari 267 itu sudah memenuhi syarat dan seluruh dokumen-dokumen setelah dilengkapi dan berdasarkan penelitian memenuhi syarat dan telah diupload di dalam silon. Pelaksana harian Ketua KPUD Kota Gunung Sitoli Efisiensi Daily menyebut setelah diketahui jumlah daftar calon tetap maka akan menjadi usulan pencetakan logistik pemilu seperti surat suara, alokasi anggaran, dan fasilitas pembuatan alat peraga kampanye peserta pemilu di daerah tersebut. Pemirsa, logistik pemilu 2024 yakni bilik suara, segel, dan tinta telah datang secara bertahap. Petugas mulai melakukan penyortiran terhadap bilik suara. Petugas melakukan penyortiran logistik pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Medan, Jalan KM Yosudarso, Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Para pekerja mulai memisahkan dan membungkus bilik suara dengan plastik agar tidak rusak.
Kemudian 2 kertas bilik suara yang telah disortir dimasukkan ke dalam plastik. KPU Kota Medan telah menerima bilik suara sebanyak 27.732. Sementara itu jumlah segel yang telah masuk berjumlah 6.655 dan logistik tinta yang telah masuk berjumlah 13.086. Sampai hari ini persiapan yang dilakukan KPU Kota Medan telah mencapai 70%. Logistik pemilu 2024 adalah perlengkapan pemungutan suara yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik, segel, dan alat untuk mencoblos pilihan, serta dukungan perlengkapan lainnya berupa sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, perekat kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara, dan masih banyak lagi. Keseluruhan logistik tersebut harus sudah diterima kelompok penyelenggara pemungutan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pencoblosan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan hingga kini belum ditemukan logistik bilik suara yang rusak saat dilakukan penyortiran. Saat ini sudah masuk ke tahapan penyortiran dan hari ini pun kita akan melakukan penyortiran, nanti beberapa saat lagi akan masuk para pekerjanya yang akan melakukan penyortiran. Logistik apa aja yang udah masuk ke gudang ini? Yang udah masuk bilik suara, tinta, dan segel. Pemirsa, jembatan penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Banyuasin antara Kecamatan Selat Panungguan dan Kecamatan Pulau Rimjau nyaris putus. Akibatnya warga yang melintas di atas jembatan yang terbuat dari rangka besi tersebut harus lebih berhati-hati. Salah seorang warga Kecamatan Selat Panungguan mengkhawatirkan keadaan jembatan penghubung 2 kecamatan tersebut. Pasalnya jembatan penghubung merupakan sarana ekonomi masyarakat serta urat nadi masyarakat di 2 kecamatan. Belum jelas kapan jembatan tersebut akan dibangun pemerintah. Beberapa waktu lalu jembatan tersebut sempat rusak berat hingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Sementara hasil panen buah kelapa sawit harus dijual dan diangkut ke kecamatan sebelah. Oleh karena itu, Aliuddin berharap agar pemerintah Banyuasin sesegera mungkin memperbaiki jembatan tersebut. Berapa kali sudah diperbaiki? Oh, sudah banyak, Pak. Tidak tahu dikali lagi sudah. Sudah sering kali? Iya. Terakhir kapan, Pak? Terakhir 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Tapi masih kondisinya seperti ini? Iya. Tokoh masyarakat Banyuasin Kecamatan Pulau Rimau mengatakan setiap harinya jembatan tersebut memikul beban hingga ribuan ton. Selain kendaraan dari Pulau Rimau yang masuk dengan beban berat, juga kendaraan dari Selat Panungguan yang membawa beban berat berupa hasil panen masyarakat. Warga berharap PJ Bupati Banyuasin yang menjabat sekarang mau melihat dan memperbaiki jembatan yang sangat memprihatinkan. Sekarang ya banyak, karena ribuan ton itu ya ratusan truk tiap hari. Apalagi yang di Medan 1 ada pabrik sawit gitu. Sawit, jadi ada dari luar masuk yang bawa beban sawit muatan dari Pulau Rimau ke luar juga membawa. Sekarang agak berat karena itu sudah tua dan untuk tonase sawit itu belum memadai. Apabila jembatan tersebut sampai ambruk, maka ribuan masyarakat akan terisolir. Dari Banyuasin, Martin, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, Kodim 0406 Lubuk Linggau terus mendukung pemerintah dalam mengentaskan angka stunting di kota Lubuk Linggau. Upaya penurunan stunting ini dengan melakukan pembagian asupan makanan dan susu kambing gratis ke sejumlah keluarga stunting. Upaya menurunkan angka stunting di Kota Lubuk Linggau terus dilakukan pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan melibatkan berbagai instansi maupun elemen masyarakat, seperti yang dilakukan Kodim 0406 Lubuk Linggau yang turut berperan dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kota Lubuk Linggau. Kodim Lubuk Linggau dalam penanganan kasus stunting di wilayah Kota Lubuk Linggau dengan cara pembagian asupan makanan dan susu kambing etawa gratis ke keluarga anak stunting.
Pembagian susu kambing gratis ini diantar langsung oleh petugas Babinsa dalam setiap 1 pekan sekali secara rutin. Dandim 0406 Lubuk Linggau Letkol Kunto Adi Setiawan mengatakan pihaknya tetap berkomitmen dalam pengentasan kasus stunting di kota Lubuk Linggau. Saat ini susu kambing yang diproduksi dalam sebulan mampu menghasilkan 100 liter susu murni kambing yang nantinya diberikan kepada anak penderita stunting. Kita sudah membagi-bagi, kebetulan saya di sini sebagai Bapak Asuh Stunting. Di situ sudah dibagi-bagi berapa anak yang menjadi tanggung jawab kami di wilayah mana saja, dan disitulah yang kami jadikan istilahnya kami atensi untuk ditingkatkan gizi dari anak-anak tersebut sesuai dengan pembagian dari wilayah tanggung jawab tersebut. Dandim menambahkan pihaknya menyadari pembagian susu kambing etawa gratis ini belum dapat merata kepada keluarga stunting. Hal ini karena masih terbatas jumlah ternak kambing yang dimiliki Kodim 0406 Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu pemirsa, penderita kasus HIV di kota Prabumulih tahun 2023 naik. Penyebaran paling banyak dipicu penyimpangan seksual. Dinas Kesehatan terus mendata dan menyasar populasi kunci untuk penanggulangan dan menekan kasus HIV di Prabumulih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Dr. Hesti menyebut tren kasus HIV di Prabumulih saat ini naik. Naiknya kasus ini menjadi warning untuk memberantas HIV. Penderita HIV di Prabumulih menyasar usia produktif antara usia 20 sampai 30 tahun. Penanggulangan terus dilakukan. Ada 4 populasi kunci yang menjadi fokus Dinas Kesehatan. Di antaranya wanita pekerja seks, waria, lelaki seks lelaki atau LSL, dan pengguna narkoba suntik. Dinas Kesehatan juga mendata pada tahun ini ditemukan 1 pasien HIV yang terkonfirmasi meninggal dunia. Untuk tertular atau HIV positif. Yang kedua adalah mempertahankan kualitas hidup mereka yang sudah terdeteksi HIV. Seperti apa? Nah, jadi itu dengan pemakaian penggunaan obat yang teratur. Ya trennya naik ya. Kejar-kejaran sama Palembang. Berarti Palembang sama Prabumulih itu kita jadi target untuk screening kasus. Jelas ya tren kenaikannya ada. Edukasi dan mempertahankan kualitas hidup penderita HIV menjadi salah satu upaya Dinas Kesehatan. Ibu hamil juga menjadi target screening. Dari data Dinas Kesehatan pada tahun 2022 ada 31 orang penderita HIV di Prabumulih. 58% diantaranya merupakan penyimpangan seksual. Oldi Efriansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.